Terima kasih Tua. Pertama adalah saya mengingatkan, tolong dijawab apa yang disampaikan oleh Pak Junimar kemarin. Kemudian juga saya berikan penekanan terhadap keputusan PT UN. Ini enggak singkat, pendek aja deh, cuman hanya itu. Tolong dijawab apa yang dipertanyakan kemarin, hanya khusus tentang keputusan PT UN yang ingkrah dan mengikat, dan pertanyaan lain tidak ada gitu. Ini aja gitu. Terima kasih. Langsung. Terima kasih pimpinan. Sebetulnya kami sudah menyiapkan penjelasan tertulis, nanti supaya detail akan kami sampaikan. Atau kami sampaikan tertulis ini saja. Kita jawab. Tertulisnya nanti sampaikan aja ke Pak, Iya. Pak Gaus sama Pak Junimar. Dan pimpinan. Ya, silakan Pak Endro. Secara tertulis, oke, saya setuju. Nanti tolong kesimpulan dari apa yang tertulis itu supaya didengar oleh seluruh orang yang mengikuti Zoom ini. Terima kasih. YouTube ini. Ya, kita ikutin lah maunya Pak Gaus nih, silakan. Jangan sampai Isa ya bacanya, silakan. Terima kasih. Sehubungan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN nomor 600/SPPU/2023/PT-UN.JKT yang diajukan oleh DRSH Irman Gusman MBA, KPU menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, demi konstitusi, putusan PT-UN tersebut tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU/21 Romawi/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mantan terpidana harus memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bebas murni pada masa pendaftaran calon. 2. Saudara Irman Gusman berdasarkan surat keterangan Lapas Sukamiskin tertanggal 8 Mei 2023 menyatakan bahwa Irman Gusman dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan sebagaimana diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 12 dan seterusnya yang kami bacakan tadi, maka yang bersangkutan belum memenuhi masa jeda 5 tahun. 3. Saudara Irman Gusman sebelumnya ditetapkan sebagai daftar calon sementara atau DCS, anggota DPD untuk daerah pemilihan Sumatera Barat dengan memedomani ketentuan pasal 18 ayat 2 Peraturan KPU nomor 11 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU nomor 10 tahun 2022 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, Peraturan KPU nomor 11 2023 tentang pencalonan DPD yang pada pokoknya mengatur pengecualian masa jeda bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak politik yang mana pasal tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 28P/HUM/2023 tertanggal 29 September 2023. 4. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya sebagaimana pada halaman 82 putusan nomor perkara 28P untuk yang judicial review HUM/2023 tanggal 29 September 2023 memberikan pandangan sebagai berikut, bahwa pada prinsipnya penormaan jangka waktu 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana adalah waktu yang dipandang cukup untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan lingkungannya sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU/20 Romawi/2022 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU/21 Romawi/2023. Dengan adanya jangka waktu tersebut, masyarakat dapat menilai calon yang akan dipilihnya secara kritis dan jernih. Pertimbangan tersebut sejalan dengan semangat dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 12/PUU/2021 Romawi/2023 untuk menyamakan tafsir norma terkait pencalonan DPD disamakan dengan pengaturan norma terhadap mantan terpidana yang mencalonkan diri menjadi peserta pemilu legislatif sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 87/PUU/22 Romawi/2022
terhadap jabatan elected official yang dipilih melalui proses pemilu untuk diberikan jangka waktu 5 tahun setelah terpidana menjalankan masa pidana. 5. Bahwa sebagaimana penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan 4, KPU melalui surat Komisi Pemilihan Umum nomor 1277/HK.02/SD/08/2023 perihal konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 28/P/HUM/2023 tanggal 6 November 2023 beritikat untuk melakukan pemohonan konsultasi terhadap 2 rancangan peraturan KPU yang salah satunya perubahan ketiga atas peraturan KPU nomor 10/2020 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atas adanya putusan Mahkamah Agung nomor 28P/HUM/2023 tersebut. 6. Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik pribadi atau perorangan dan lembaga negara atau pemerintahan wajib tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, dan bagi yang tidak tunduk masuk kategori pembangkangan terhadap konstitusi. Hal ini sebagaimana tertuang tegas dan jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98/PUU strip 16 Romawi /2018 tanggal 30 Januari 2019, tepatnya dalam pertimbangan hukum angka 3.10 angka 6 pada intinya menyatakan bahwa munculnya ketidakpastian hukum ketika KPU hendak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 30/PUU strip 16 Romawi /2018 adalah terletak pada persoalan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya justru disitulah letak kekuatannya. Sebab sekali Mahkamah Konstitusi telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat dan atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat dan atau bagian dari suatu undang-undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu, melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi. 7. KPU sudah pernah menghadapi kasus atau peristiwa serupa pada tahun 2018 saat berhadapan dengan perkara pengurus partai politik yang dilarang mencalonkan diri sebagai anggota DPD, yaitu dalam perkara Saudara Usman Sabta Odang di PT UN Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Usman Sabta Odang mengajukan gugatan SPPU di PT UN sengketa proses pemilihan umum di PT UN Jakarta dan melalui putusan nomor 242/G/SPPU/2018/PT UN strip Jakarta mengabulkan gugatan Saudara Usman Sabta Odang yang pada pokoknya memerintahkan KPU memasukkan Saudara Usman Sabta Odang dalam daftar calon tetap anggota DPD. B. Terhadap putusan PT UN Jakarta tersebut, KPU mengambil langkah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada Saudara Usman Sabta Odang yang pada pokoknya surat tersebut berisi untuk dapat ditetapkan sebagai DJT anggota DPD, maka Saudara Usman Sabta Odang harus mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik. C. Surat KPU sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas berdasarkan pada pertimbangan hukum putusan MK nomor 30/PUU strip 16 Romawi /2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari fungsionaris partai politik, dan KPU dapat memberikan kesempatan bagi calon anggota DPD yang berasal dari fungsionaris partai politik untuk ditetapkan sebagai calon DPD sepanjang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai fungsionaris partai politik. D. KPU sebagai tergugat dipanggil oleh Ketua PT UN Jakarta untuk diminta keterangan apakah putusan nomor 242/G/SPPU/2018/PT UN strip Jakarta telah dilaksanakan atau belum. Terhadap pertanyaan ini KPU menjelaskan bahwa tindak lanjut putusan dimaksud dengan mengirimkan surat
kepada Saudara Usman Sabtaudang dan berpedoman pada putusan MK nomor 30 garis miring PU strip 16 Sumawi garis miring 2018. 8. Berdasarkan tersebut, putusan nomor 600 garis miring SPPU garis miring 2023 PT UN.JKT yang diajukan oleh DRSH Irman Gusman MBA tidak berpengaruh terhadap lampiran 3 keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1563 tahun 2023 tentang daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilihan umum tahun 2024 sepanjang daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat. Demikian juga proses produksi cetak surat suara pemilu, surat suara pemilihan umum, daerah pemilihan provinsi, cetak surat suara pemilihan umum anggota DPD untuk daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat tetap berjalan terus sebagaimana keputusan 1563 garis miring 2023 tersebut. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, pimpinan. Ya, terima kasih Pak Hasim. Pak Hasim, saya mau tanya. Kalau tidak melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah inkrah, ini sudah inkrah kan? Sudah inkrah. Itu masuk pembangkangan nggak? Masuk nggak pembangkangan? Sebentar Pak, sebentar satu Pak. Ini negara hukum Pak ya. Jadi kita jangan terlalu mengagungkan putusan MK juga Pak. Nah, kita mesti paham ini. Karena kalau kita kritisi, putusan MK juga itu ada yang kontradiktif. Ya, seperti misalnya kepala daerah di daerah Sulawesi Utara. Ya, perkara nomor 62 atau 64 itu menolak. Nah, ketika ada perkara yang sama objeknya Pak, orang yang berbeda dikabulkan. Ini sekarang lagi rame. Artinya apa? Artinya semua pengadilan sama. Ya, dan tidak boleh tafsir juga. Kecuali kalau KPU sudah mendapatkan fatwa dari Mahkamah Agung. Minta fatwa lah ke Mahkamah Agung. Ya kan, mengenai keputusan PT UN ini Pak, supaya nanti KPU tidak disalahkan juga, supaya tidak digugat, ganti rugi, bahkan dipidanakan Pak, karena menyangkut hak seseorang. Nah, kalau Pak Hasim mengambil satu contoh perkara Pak Osman Sabta, itu kan berbeda Pak, kan berbeda itu Pak. Gitu loh. Maka kemarin saya tanya, ini KPU berbicara tentang ancaman hukuman kah atau hukuman? Nah, ini mesti dibedakan Pak. Yang mana kita pakai ini sekarang? Apalagi ini sudah diputuskan oleh PT UN. Memerintahkan, sudah terbit surat perintah mengeksekusi. Tapi KPU konon katanya tidak mau Pak. Nah, tolong kalau memang mau safety, mintalah fatwa dari Mahkamah Agung. Pengadilan semua sama Pak Hasim. Ya, MK juga pengadilan. PT UN juga pengadilan perceraian juga pengadilan Pak. Gitu loh. Jadi jangan kita beda-bedakan pengadilan ini Pak. Jangan sampai merugikan hak politik seseorang ya dengan alasan bahwa perintah putusan MK nomor 98 misalnya. Begitu Pak Hasim. Tolong kalau saran kami minta fatwa dari Mahkamah Agung mengenai ini Pak. Supaya nggak kemana-mana nanti. Ya Pak Gaus, minta fatwa lah Mahkamah Agung. Demikian, makasih. Dikit Ketua, dikit aja Ketua. Ya, silakan Pak. Dalam rangka menjaga reputasi KPU, apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi barangkali itu sangat elok untuk dilakukan oleh KPU supaya jangan menjadi ini debatable. Dan Pak Iman juga sudah minta perlindungan hukum kepada Pak Presiden, dan saya dengar beliau juga akan melakukan memperkarakan KPU aspek pidana dan seterusnya. Tapi kalau ini sudah keluar fatwanya, ini barangkali antara pihak-pihak tentu bisa memahami terhadap keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah Agung. Barangkali ini solusi yang sangat luar biasa. Terima kasih pimpinan. Ya, makasih Pak Gos.